Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati, ulasan singkat fikih ini berkenaan dengan tema sholat. Pengertian sholat sebagaimana di awal bahasan ini penyusun kitab Syekh Zainuddin Al-Malibar menjelaskan pengertian sholat baik secara terminologi syara ataupun bahasa. Pengertian sholat secara terminologi syara atau dalam perspektif fikih, wahya syara'an, secara hukum syara, secara hukum fikih, pengertian sholat adalah aqwalun makhsusotun, berbagai macam ucapan ataupun perkataan makhsusotun yang telah ditentukan pengucapan dan perkataannya. Kemudian wa'af'alun makhsusotun, berbagai macam perbuatan ataupun pekerjaan yang telah ditentukan. Jadi antara ucapan dan perbuatan ketika sudah masuk sholat, perbuatan dan ucapan tersebut telah ditentukan penggunaannya. Jadi tidak sembarangan. Tidak boleh ada perkara dunia yang sifatnya mubah, baik perkataan maupun perbuatan dibawa dalam sholat. Karena berpotensi bisa membatalkan sholat kalau di dalamnya tidak ada udzur syara. Nah, kapankah sholat ini kita mulai? Ketika kita sudah berdiri, bagi yang sholatnya berdiri. Sholat kita mulai ketika muftatahatun bitakbiri, dimulai ketika mengucapkan kalimat takbir yang dinamakan dengan takbiratul ihram. Dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, lengkap. Lafaz Allahnya jelas dan lafaz akbarnya pun jelas. Dan ini takbiratul ihram ini menjadi rukun qouli di dalam sholat. Jadi harus diucapkan secara lisan dan minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Kemudian ketika proses takbiratul ihram ini kita ucapkan Allahu Akbar, maka hati harus meniati sholat yang akan dia kerjakan. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka hati harus meniati sholat yang akan kita kerjakan. Makrunatun bin niat bi qalbin, harus diiringi dengan niat di dalam hati. Ketika kita bicara niat, yang sering kita lakukan sebelum sholat adalah kita melakukan talaffuz niat. Misalkan ketika sholat maghrib kita mengucapkan talaffuz niat. Usolli fardal maghribi falafa rakaati mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sholatnya berjamaah. Nah, apakah ini sudah termasuk niat? Ini belum termasuk niat karena masih di luar sholat. Fungsinya apa talaffuz niat ini? Nah, fungsinya talaffuz niat ini membantu hati supaya khusyuk ketika kita meniati sholat yang akan kita kerjakan. Karena kalau talaffuz niat ini sifatnya diucapkan, sedangkan niat ada di hati, ketika kita bicara niat di dalam hati, boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Disesuaikan dengan tempat di mana kita tinggal, menggunakan bahasa apa di dalam keseharian. Yang penting di dalam niat itu terpenuhinya 3 unsur. Unsur qasdu, unsur ta'arud atau fardiyah, dan unsur ta'yin. Niat itu sifatnya sebentar. Yang penting terpenuhi 3 unsur tadi. Unsur qasdu, unsur ta'arud atau fardiyah, ataupun unsur ta'yin. Contohnya, kalau membahasakan hati, kemudian kita lisankan, meniati sholat, seperti begini. Niat saya sholat fardu zuhur. Secara niat di hati ketika ada gerak hati seperti itu,
maka itu sudah termasuk niat sholat. Qasdunya mana? Qasdunya adalah niat saya sholat. Ta'arud atau fardiyahnya mana? Membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah, yaitu fardu. Ta'yinnya mana? Ta'yinnya adalah maghrib. Jadi sholat yang kita lakukan adalah sholat fardu maghrib. Adapun misalkan menghadap kiblat, kemudian 3 rakaat, kemudian lillahi ta'ala, itu adalah hukumnya sunnah yang menyertai di dalam niat sholat. Kemudian, kapankah sholat ini diakhiri? Sholat diakhiri taslimi dengan diakhiri dengan 2 kali salam. Salam ke kanan dan salam ke kiri. Paling rendah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang agak panjang sedikit adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah wasumiyat bibalika listimalihi ala sholah. Inilah yang dinamakan dengan sholat yang digunakan di dalam penerapan praktek sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi telah dijelaskan pengertian sholat secara terminologi fikih. Sekarang pengertian sholat secara lugot ataupun bahasa. Apa pengertian sholat secara lugot? Wahia lugotan, pengertian sholat secara bahasa adalah wahia ad-du'a, yaitu doa. Akan tetapi pendefinisian secara bahasa tidak boleh dijadikan patokan di dalam menerapkan suatu hukum. Al-lugat la tuthbitul ahkam, pendefinisian secara bahasa tidak boleh dijadikan hukum di dalam penerapannya. Karena kalau dijadikan hukum, penerapan hukum akan acak-acakan. Penerapan hukum akan kacau balau. Makanya yang digunakan dalam sholat yang real adalah pendefinisian sholat secara terminologi syara. Wal mafrudatul ain yaitu khamsun. Kewajiban sholat fardu ain yang telah Allah syariatkan kepada Rasulullah SAW dan untuk umat Islam sampai hari kiamat, khamsun berjumlah 5 waktu. Awalnya sholat ini diterima oleh Rasulullah SAW dalam proses Isra wal Mi'raj adalah sebanyak 50 kali waktu. Kemudian atas saran Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam menyarankan kepada Rasulullah SAW untuk memintakan keringanan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya Allah meringankan jumlah waktu dalam sholat. Kenapa? Ini dikhawatirkan umat Rasulullah tidak akan kuat melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Karena umatnya Nabi Musa alaihissalam pun yang hanya melaksanakan sholat dalam sehari hanya 1 kali, kebanyakan mereka tidak melaksanakan sholat. Kebanyakan mereka pun malas untuk melaksanakan sholat. Apalagi umatnya Rasulullah SAW sampai melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Kemudian Allah pun meringankan jumlah sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Alhasil, sholat yang diterima oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj berjumlah 5 waktu. Bikuli yaumin, di sepanjang siang dan sore, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Bikuli lailatin, dan di sepanjang malam, yaitu sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Sholat ini adalah merupakan tiang agama yang sangat fundamental. Maklumatun minad din, sholat ini adalah merupakan perkara atau perintah yang sangat fundamental. Hampir di seluruh syariat-syariat terdahulu pun, di seluruh syariat-syariat Rasul-Rasul terdahulu pun sama melaksanakan sholat. Dalam sebuah hadis dijelaskan, sholat diibaratkan tiang agama.
ketika kita menegakkannya dengan mendirikan sholat, seolah-olah kita menegakkan agama. Dan ketika kita meninggalkan sholat, apalagi dengan sengaja, seolah-olah kita merobohkan agama kita sendiri. Begitu pentingnya sholat, umat-umat terdahulu pun sama melaksanakan sholat. Kemudian, bidoruroti, begitu pentingnya sholat, bahkan umat-umat Rasul-Rasul terdahulu pun sama melaksanakan sholat. Hanya saja tata cara dan waktunya pun sangat berbeda dengan sholatnya umat Rasulullah SAW. Sholat adalah merupakan sarana komunikasi seorang hamba kepada Khaliknya. Sholat adalah merupakan sarana komunikasi hati seorang hamba kepada Khaliknya. Sholat adalah merupakan sarana komunikasi ruh seorang hamba kepada Khaliknya. Kemudian, payak puru jahiduha, ketika ada di antara umat Islam yang mengingkari hukum kewajiban sholat, tidak meyakini dan tidak mengiktikadkan bahwa sholat itu wajib, menganggap sholat itu adalah perintah yang biasa, bahkan mengingkarinya, maka dalam hal ini agama tegas, payak puru jahiduha, orang yang mengingkari sholat dengan sengaja, baik secara lisan maupun perbuatan maupun secara hati. Orang yang mengingkari sholat dengan sengaja, baik secara lisan, secara perbuatan ataupun secara hati, maka dia dihukumi murtad dari Islam, keluar dari agama Islam. Semoga kita terhindar dari perkara tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga ulasan fikih yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.